Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salve, salve rahayu. Hari ini kami mengambil kegiatan dinas terkait pembahasan Otsus bersama dengan masyarakat adat Tabi, Depmata, Provinsi Papua. Kita masih tahap-tahap persiapan, kita lihat dulu. Kegiatan kita hari ini juga di seluruh wilayah adat yang ada di Provinsi Papua, dan rencana akan dibuka secara resmi oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Provinsi Papua, Bapak Orgenes Kambuaya SH MM. Kita masih tahap persiapan acara bersama dengan tim dari Depmata, wilayah adat Tabi, untuk diskusi ya terkait dan pelaksanaan Otsus bagi Provinsi Papua, khususnya masyarakat adat di wilayah Tabi. Kegiatan ini rencana dilaksanakan di Aula Serbaguna di UPT Dinas Kebudayaan Provinsi Papua di Expo. Nanti rencana akan dibuka secara resmi oleh Bapak Staf Ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan, Pak Orgenes Kambuaya SH MM. Kegiatan kita masih tahap persiapan, sekitar 20% persiapan. Jadi kita diskusi ya selama 2 hari di Expo Aula Serbaguna Dinas Kebudayaan Provinsi Papua. Kita masih tahap persiapan. Kita masuk tahap registrasi. Jadi kegiatan kita ini memang berkaitan dengan pembahasan tentang otonomi khusus bersama tim masyarakat adat tadi. Staf ahli Gubernur Papua sudah sana. Bagi semuanya, bidang kemasyarakatan dan Papua. Bagi Bapak Ibu yang masih bisa bagian di dalam. Kita sudah masuk di persiapan pembukaan kegiatan. Bapak Staf Ahli Gubernur Papua juga sudah masuki tempat acara. Datang untuk Bapak Orgenes Kambuaya ahli bidang kemasyarakatan dan SDM di Papua. Yang berikut adalah untuk Ketua Panitia, Ketua Depmata, berikut laporan Ketua Panitia, yang berikut sambutan Ketua Depmata, yang berikut sambutan dari Gubernur Papua atau yang mewakili, yang berikut menyanyikan lagu Tanahku Papua, dan yang terakhir kita akan mengikuti seminar publik. Untuk itu yang telah disiapkan untuk mengikuti ibadah, saya persilakan. Kita patut bersyukur kepada Tuhan. 24 tahun sudah Tuhan memberkati kita dengan Otsus, dan hari ini kita akan bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan. Untuk itu saya mengajak kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan ada dalam ibadah singkat. Hormat bagi Allah Bapa
di dalam surga, terima kasih Tuhan. Anugerah dan perkenan Tuhan, Tuhan memberkati tanah Papua. 24 tahun sudah kami ada dan menikmati Otsus bagi negeri ini. Patutlah kami bersyukur kepada Tuhan di pagi hari ini. Sebelum rangkaian kegiatan ini boleh berlangsung, biarlah dalam kuasa Roh Kudus Tuhan memberkati setiap kami. Kami hendak mulai ibadah kami dan kami habiskan ibadah ini di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Nyanyian Rohani 189 ayat 1, 2 dan ayat yang ketiga kita memuji Tuhan. Serikat persaudaraan, serikat persaudaraan, berdirilah teguh, sempurnakan persatuan di dalam Tuhanmu, bersama-sama majulah dikuatkan iman, berdamai bersejahtera dengan pengasihan. Serikatmu tetap teguh di atas alasan, yaitu satu Tuhanmu dan satulah iman, dan satu juga baptisan, dan Bapa satulah yang olehmu sekalian dipuji sembah, dan masing-masing kamu pun diberi anugerah supaya kamu berteguh dan rajin bekerja. Hendaklah hatimu rendah, tahu Tuhan memesan, jemaah menurut firman, berkasih-kasihan. Bapak Ibu Sekalian yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kita akan ada dalam perenungan singkat ini. Pagi hari ini mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepada-Mu di pagi hari ini. Kami hendak membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kiranya Tuhan banyaknya dalam hati kami ini luar kuasa Roh Kudus di firman ini boleh diambil dengan yang sepenuh. Kami datang dengan segala kesibukan pertemuan, tapi pagi hari ini biarlah firman Tuhan, hanya firman Tuhan yang menenangkan hati kami, hanya firman Tuhan yang dapat menghentikan seluruh aktivitas kami, hanya firman Tuhan yang dapat menghentikan segala kesibukan kami di hari ini. Untuk itu, arahkan hati dan pikiran kami untuk mendengarkan firman Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu persekutuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, mari kita buka Alkitab kita dari Yosua pasal yang ketiga. Yosua pasal yang ketiga ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-17. Saya akan membacakan untuk kita semua. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari situ, dan sampailah mereka di sungai Yordan. Maka berbalah mereka di sana. Sebelum menyeberang, setelah lewat 3 hari, para petani pasukan menjelang
berita kepada bangsa itu, katanya, segera sesudah kamu melihat apa perjanjian Tuhan Allah yang diangkat para imam yang memang sukulele, maka kamu harus juga berangkat dari tempat dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus sejarah kira-kira 2000 hasta panjangnya. Janganlah mendekatinya, maksudnya supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan pada hari dan kepada para imam itu Yosua berkata demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka perintahkanlah kepada para imam mengangkat tabut perjanjian itu demikianlah. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, langsung kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarlah firman Tuhan Allah. Lalu kata Yosua, dari hal ini lah kamu akan ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalangi orang Kanaan, orang Hiti, orang Feris, orang Girgasi, orang Amori dan orang Yebus itu dari depan kamu. Sesungguhnya kamu perjanjian Tuhan semesta bumi, perjanjian berjalanlah menyeberang di depan kamu masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang dipilihlah 12 orang dari suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus, air yang turun akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Ketika bangsa itu berangkat dari tempat perkemahan mereka untuk menyeberangi sungai Yordan, para imam mengangkat tabut perjanjian itu berjalan di depan bangsa itu. Segera sesudah para pengangkat tabut itu sampai ke sungai Yordan, dan para imam mengangkat tabut itu mencelupkan kakinya ke dalam air di tepi sungai itu. Sungai Yordan itu sampai berubah sepanjang tepinya selama musim kemarau. Maka berhentilah air itu mengalir yang turun dari gunung melonjak menjadi bendungan jauh sekali dari Adam, kota yang terletak di sebelah selatan. Sedang air yang turun ke laut Arabia yang di laut Asia terputus sama sekali, lalu menyeberang bangsa itu di tengah Yeriko. Tetapi para imam mengangkat tabut perjanjian Tuhan itu tetap berada di tanah yang kering di tengah sungai Yordan. Sedang seluruh bangsa Israel menyeberang di tanah yang kering sampai seluruh bangsa itu selesai menyeberang sungai Yordan. Demikian jauh pembacaan kebenaran firman Tuhan. Berbahagialah setiap kita yang membaca dan merenungkan kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita tiap-tiap hari. Bapak Ibu Saudara persekutuan yang dikasihi oleh Yesus Kristus, kami selalu berkhotbah dan selalu menyampaikan begini. Tetapi Otsus tidak bisa menyelesaikan masalah di atas tanah ini. Saya berbicara dari sudut pandang kebenaran firman Tuhan, tetapi Otsus juga adalah berkat yang harus kita syukuri yang terjadi atas negeri ini. Ya, kalau hari ini ada satu kejadian yang terjadi di Papua Tengah, ya, ada suku K yang mereka menyerang orang asli. Mereka berkata bahwa mereka itu orang asli, kamu harus sadar. Dan mereka membakar lebih seorang pendeta dan kirim videonya tadi malam, dan itu sangat miris. Dan kita tahu bahwa ada banyak hal yang terjadi di tanah Papua. Saya tidak perlu menyebutkan. Ini zaman medsos, zaman dunia maya. Sementara kita yang berfoto, kita sering berberita, bisa baca WA, bisa buka Facebook sambil melihat. Tapi hari ini saya mau bilang bahwa peradaban Papua tidak bisa dibangun di atas dasar kekuatan Otsus. Kalau kita lihat di dalam perjanjian lama, ketika Allah memusnahkan peradaban pertama di perjanjian lama oleh
Tuhan bilang sama Ayub, karena manusia yang begitu jahat, yang ditimbulkan hatinya begitu jahat. Bapak Ibu Saudara, kota pertama yang pahit dibangun oleh keturunan dari Kain. Kain adalah keturunan membunuh. Dia membunuh saudaranya, Habel. Ya, dia membunuh saudaranya. Lalu dia lari dari generasi Kain bangun sebuah kota, dan dari generasi Kain lahir keturunan-keturunan yang jahat, mereka perkasa, mereka tinggi elok menurut Alkitab. Bahkan dari generasi itu ada orang-orang ternama, mereka penuh musik, mereka penuh pertanian, mereka pembangun kota, semuanya ada. Di dalam penelitian, Bapak Ibu Saudara kalau suka pernah nonton film Atlantis, ya. Jadi sampai hari ini ada penelitian yang mereka sedang mencari tentang kota Atlantis, kota yang modern, yang sudah pernah ada yang mengelam. Bapak Ibu Saudara, kalau dihubungkan tentang perjanjian lama, secara kemungkinan bisa jadi bahwa peradaban modern itu sudah terjadi di perjanjian lama. Kenapa? Karena manusia itu pintar. Tetapi Allah memusnahkan peradaban pertama, lalu peradaban yang kedua itu dimulai dengan generasi Nuh, generasi yang takut akan Tuhan, keluar dari kain kepala. Lalu Bapak Ibu Saudara, setelah generasi kain kepala, muncullah sebuah generasi yang mereka mencoba membangun kota yang namanya Babel. Lalu kita bilang, mari kita bangun kota dan kita mencari nama dengan Allah. Lalu peradaban kedua itu pun juga Allah tidak hancurkan seperti air bah, tetapi Allah memisahkan manusia dengan cara menciptakan etnis glosalia dalam bahasa asli, merubah bangsa dengan membuat bahasa yang baru, sehingga manusia itu terpisah secara etnis dengan bahasa. Jadi ada orang Papua, ada orang Toraja, ada orang Melanesia, dan semua itu terjadi ketika Babilonia itu diciptakan. Bapak Ibu Saudara, lalu muncullah sebuah bangsa peradaban yang baru lagi, yaitu bangsa Mesir, dengan sebuah kemampuan mereka membangun peradaban. Lalu muncul lagi Persia di zaman kitab Daniel, ada Babel, ada Persia, ada Romawi sampai di zaman perjanjian baru. Tapi sampai hari ini semua bangsa-bangsa peradaban yang kuat itu yang melakukan bangsa-bangsa tidak ada satupun yang tersisa. Kenapa? Karena peradaban itu dibangun tidak berdasarkan kekuatan firman Tuhan. Saya baru bahkan bagi sesi sedikit saja. Papua kalau kita tidak bangun di atas kekuatan firman Tuhan, kita tidak bisa memulai banyak, kita tidak bisa membangun apa-apa. Papua akan selalu jadi korban sampai hari ini. Papua akan menjadi penonton yang ada dirinya sendiri. Dan hari ini kita akan belajar dari kitab Yosua. Saya yakin bahwa di hadapan saya adalah pemimpin-pemimpin yang punya hati yang hadir. Walaupun undangan banyak, kalau hari ini juga tunggu pagi dan Allah tersebut berkawan bersuku, hari ini mesti penuh. Satu orang yang ada nama yang bisa berkumpul di luar. Tapi karena hari ini hanya sebuah seminar dan dimulai dengan ibadah, mungkin ibadahnya tidak terlalu penting. Tapi saya mau bilang kalau hari ini dari firman Tuhan ini kau pulang, kau lakukan, kau akan menjadi penduduk peradaban Papua yang baru. Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus, menyeberang sungai Yordan, waktu Israel mereka dari Musa sampai dengan Yosua, mereka berkemah di seberang sungai Yordan untuk masuk ke tanah Kanaan. Kanaan adalah tujuan mereka, tetapi mereka berkemah semua di sungai Yordan di seberang. Di seberang itu bukan tempat yang dijanjikan, karena ada sebuah janji. Seperti Papua hari ini kita bicara tentang kemakmuran, tetapi masih tinggal di luar, seperti orang Israel berkemah di luar Kanaan. Yosua bangun pagi-pagi lalu dia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim dan sampai mereka di sungai Yordan, maka bermalam-malam mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari para pengantar pasukan menjalani seluruh perkemahan, ini mereka bersiap dan memberi perintah kepada bangsa Israel, setelah sesudah kamu melihat tahun perjanjian yang Tuhan lalu, yang diadakan para imam, yang memaksud oleh maka kamu harus juga berangkat dari tempat dan mengikuti. Bapak Ibu Saudara, kita tahu bagaimana mereka melakukan bagian itu. Tapi kita bilang begini, sebelum melihat rambut Tuhan itu berdiri, para imam mengangkat berjalan 2000 hasta jaraknya antara rambut itu dengan orang Israel. Jangan pernah kau berjalan. Artinya demikian Bapak Ibu Saudara, Israel masuk
pegang kabut, pegang firman, jalan di muka, kami ikut firman itu. Alkitab bilang begini Bapak Ibu Saudara, hanya antara kamu dan Tuhan harus ada jarak kira-kira 2.000 masa panjangnya. Jangan mendekati maksud supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh, sebab jalan itu belum pernah kamu lalui sebelumnya. Orang tua belum pernah kenal Lotus sebelumnya. Waktu Lotus datang mengangkat kebanyakan. Sebelum ada Lotus, HIV itu sedikit. Kematian orang tua karena biasa sedikit. Tidak ada lagi yang namanya begal dan sebagainya. Orang tua itu tutup. Dorang bikin kebun, waktu panen, dorang datang bawa ke gereja, dorang kasih ke pendeta. Waktu ada usul orang pendeta bawa ke uang. Ketika uang mereka berasa, mereka berpikir pengacara yang bisa pencurian, perampokan, pembunuhan, kejahatan, pertama dari seperti ini. Tuhan bilang sama Yosua, ada jarak 2.000 hasta. Satu hasta itu 45 cm. Jadi kalau 2.000 hasta, ya kurang lebih hampir 1 kilo. 900 kurang lebih seperti itu. Bapak Ibu Saudara, coba kita renungkan bagi Tuhan bilang ada jarak antara tampuk itu yang mereka pimpin. Mereka pimpin oleh para imam jalan sana. Orang Israel berjalan di belakang 2.000 masa supaya apa? Supaya mereka bisa melihat jalan itu. Hari ini apa yang memimpin bangsa ini? Kepintaran, kehebatan, hanya karena jabatan politik, orang baku jempol di Facebook, baku hilang, baku sihir. Gimana kita firman di bawah negeri ini? Bahkan pendeta-pendeta yang bisa menjempol hanya karena pilihan politik. Di mana kekuatan firman? Kalau kita bilang sama Yosua, pimpin bangsa ini, suruh para imam berjalan di depan. Saya melihat bahwa negeri ini ketika mereka memilih satu waktu, dia bilang mereka, kami jangan di depan, kamu berdoa, kamu kumpul berdoa, minta sama Tuhan, pemimpin siapa yang Tuhan pilih. Apakah kita sedang melawan? Apakah terjadi? Tidak. Kemunduran sedang terjadi. Peradaban maju ini kita harus hati-hati. Jangan sampai kita seperti bangsa-bangsa di dalam kita. Dengan kekuatan, kecanggihan, kehebatan mereka melakukan bangsa-bangsa lain. Nebukadnezar bilang semua Isa punya. Waktu dia bilang begitu, Tuhan bilang mereka, aku bilang begitu. Saya halal kok ada di binatang-binatang hutan, tinggal di makan rumput. Nanti baca di padanya. Bagaimana Nebukadnezar dihalau dari kerajaan sampai dia hidup seperti binatang. Kenapa? Karena dia mengakui Tuhan. Hari ini Bapak di mana? Hari ini Romawi di mana? Hari ini Mesir hanya orang pergi untuk melihat piramid. Di mana kejayaannya? Tidak. Bapak Ibu Saudara, kau melihat Papua yang memasuki sebuah peradaban yang baru. Alkitab bilang hanya antara kamu dan kamu harus ada jarak kira-kira 2.000 hasta panjangnya. Jangan mendekati. Harus ada sebuah prioritas. Hamba Tuhan pendeta, para lelaki di negeri ini. Mereka berdiri. Angkat firman. Kami setiap hari berteriak firman Tuhan di pasar, di jalan. Supaya apa? Supaya kita membawa takut itu. Supaya pemimpin-pemimpin ini mereka mengerti. Firman harus jalan di muka. Baru kau bisa pimpin bangsa ini. Otus tidak bisa pimpin. Kalau kau menggantikan apa itu dengan otus, kau bawa jalan di muka. Bersiap-siap untuk melihat Papua yang lain. Berapa banyak sekolah Papua ini? Berapa banyak kelahiran pada tahun ini? Berapa banyak laki-laki Papua hari ini? Mari kita renungkan lagi ini. Tuhan bilang sama Salomo, dan umatku yang atas namaku disebut, kalau merendahkan diri berbalik dari jalan-jalannya, aku akan memulihkan negeri. Kau melihat memulihkan negeri ini? Mari Tuhan. Biar melakukan jalan di depan. Bangun pagi sebelum pergi ke kantor dengan semua jabatan dan jabatan. Bawa Alkitabmu di hadiratmu. Minta Tuhan kasih saya firman. Hari ini saya mau pergi kerja. Hari ini saya mau lakukan ini. Saya mau jalan di sini. Kau tidak bisa bahasa tanpa firman. Orang yang berada dalam siang dan malam, perjalanannya diberkati Tuhan. Kalau Papua, bangsa yang berada dalam siang dan malam, perjalanannya akan menjadi perjalanan yang diberkati Tuhan. Waktu saya kuliah sedikit di Jakarta, di Jawa Jakarta, salah satu dosen dari UPSK dia bilang begini, kalau Papua punya 10 orang seperti Bapak Barnabas itu, maka Papua akan menjadi bangsa yang lain. Artinya apa?
bagian yang kedua. Kalau kita bilang begini, berkatalah Yusuf kepada bangsa itu, kuduskanlah diri sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Kita tahu bagaimana tempoh ini itu dilakukan, bukan karena peperangan, bukan karena senjata dan ledakan. Tidak ada alat perang yang canggih pun. Mereka hanya pikul tahu mengelilingi tembok itu 7 hari. Hari pertama 1 tahun, hari kedua 2 kali. Mereka berbuka sampai hari ke-7 kali mereka buka dan mereka bersorak. Waktu mereka bersorak, tembok itu bergerak. Tapi ada sekarang yang Tuhan bilang ini, kuduskanlah diri. Pejabat-pejabat hari ini dapat doa. Bapak Ibu Saudara, satu waktu saya di Jakarta, saya orang biasa cerita tentang motor 88. Saya pejabat-pejabat sebelum dari Jakarta tahun 88. Saya bilang kenapa 88 pejabat sangat selesai. Satu mulai saya ke sana mungkin pas sambil jalan-jalan dari dunia saya kakak penjara masih kami fungsi itu kami cerita. Jadi sudah ada sejarah ternyata itu tentang konstitusi ya. Ada pantas pejabat-pejabat Papua suka di hotel 88. Tidak heran kalau waktu lalu banyak pejabat yang mati di Papua di hotel 88 dan tidak sangat jauh. Ya, kekudusan seperti ini. Kau punya kehebatan hari ini, tak bisa memimpin diri kita tanpa kekudusan. Waktu Daud dia pimpin bangsa Israel, dia menang, tapi satu waktu dia berubah dan berdosa. Kenapa? Karena dia memimpin bangsa Israel, katanya mulai dengan bangsa itu pakai terkenal Tuhan kasih 10.000 orang Israel mati dalam bangsa itu. Kenapa? Karena sudah mati. Waktu diambil dari situ, apa terjadi? Anak-anak yang mati. Tuhan serius dengan dosa. Tuhan serius dengan dosa. Makanya dibilang sama Israel, berkata Yesus kepada bangsa ini, kuduskanlah kamu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib. Kau lihat Tuhan melakukan perbuatan yang ajaib di negeri ini. Kau segala dalam kekudusan. Kenapa? Karena kau tidak bisa mengikuti Taurat Tuhan tanpa kekudusan. Tidak bisa. Saya kemarin beberapa kali kakek kami apa? Saya cari sedikit tentang tabut Tuhan. Kita semua baca tentang itu. Kalau tahu baca itu, kita tidak menemukan di mana tabut Tuhan yang benar. Kita cari di buku-buku. Saya cari di buku-buku kajian teologi itu tidak dapat. Ada 2 kemungkinan. Memang Tuhan simpan, Tuhan segel itu supaya jadi perbedaan Allah. Dan Tuhan tunggu di waktu itu sampai dengan baik Allah di Yerusalem itu diberikan. Tapi yang Tuhan ajar ke saya, baiklah kamu mulai sesungguhnya hati tempat untuk firman. Ya, Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang hari ini bingung. Makanya Tuhan yang kita dan jaga hati dengan segala kewaspadaan dan segala kebenaran. Tapi jangan apa dengan firman. Kau taruh firman di dalam sini. Tabut itu tempat taruh hukum Tuhan. Hati itu tempat taruh firman Tuhan. Waktu firman Tuhan ada di dalam hidupmu, kau akan jalan dalam sebuah keberhasilan. Amin. Amin. Makanya di dalam Mazmur pasal yang ke-37 ayat 31 kita bilang, Taurat Allah yang ada dalam hatinya, langkah-langkahnya tidak goyah. Taurat Allah ada dalam hatinya, takkan langkah-langkahnya tidak goyah. Tuhan bilang sama Israel, bilang imam, pimpin, bawa Taurat itu berdiri di air. Waktu berdiri di air itu berhenti. Pakai Israel. Bayangkan kalau firman itu ada di hati, kau jalan di mana saja, masalahmu berhenti. Kau buka jalan, ada terobosan pintu-pintu terbuka, aku jalan dengan firman. Amin. 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 Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasih Tuhan Yesus. Makanya kita bilang begini, berkatalah Yesus kepada bangsa itu, kuduskanlah. Kata kudus itu kados dari bahasa Ibrani yang artinya memisahkan diri dari apa? Dari prostitusi, dari HIV, dari miras, dari semua yang ada produk-produk setan yang kita ada di sini. Pisahkan diri
Saya balik ke belakang bumi. Ada bapak satu bilang, Jas, saya tanya ini siapa? Saya punya suami. Dia apa? Dia pejabat di gunung. Oh begitu. Baru itu, saya ini dia begitu. Dia 02. Jadi mama yang satu jaga guru, 02 jaga bapak punya ATM. Ya. Bapak ibu saudara, bagaimana bapak membantu? Bapak boleh cara elektrik tidak bisa. Itulah sebabnya hari ini anak bapak tinggal mati. Kenapa? Karena pemimpin yang bukan pemimpin yang diputuskan oleh Tuhan. Alkitab bilang begini, berkata Roh Kudus katakan dirimu sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu, melihat perbuatan ajaib terjadi di atas diri kita. Melihat kekudusan. Mazmur 126 dia bilang begini, ketika saya berjalan dengan kisah dan menabur benih, pasti saya telah membawa berkas-berkas. Hari ini kita berjujuran ayat mana? Kau melihat bagaimana membawa berkas-berkas itu. Ayat pertama dia bilang, ketika Tuhan memberikan ke atas Sion. Sion itu berkata kepada Tuhan. Kau melihat negeri ini dipulihkan, diberkati. Kau dulu, saya dulu. Jangan lupa gereja, jangan lupa Tuhan, jangan lupa firman. Amin. 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 Ayat yang ketujuh dibilang begini. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari bila aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh rakyat supaya mereka tahu bahwa seperti dalam aku menyertai Yesus, demikianlah aku menyertai engkau. Kita berjalan dengan penyertaan Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap kita di sini Tuhan merancangkan secara khusus untuk melaksanakan sebuah agenda. Tuhan pernah membesarkan nama Musa, dia berdiri sebagai orang takut. Firaun takut. Lalu Tuhan bilang lagi sama Yosua, seperti yang saya lakukan kepada Musa, saya akan buat kamu. Kau melihat Tuhan membesarkan nama kamu. Kau melihat itu. Jadilah pribadi yang berkenan. Jadilah pribadi yang berkenan. Hanya 2 orang yang masuk tangan dari generasi di sini. Hanya Kaleb dan Yosua. Kenapa? Karena bertakwa takut. Jangan sampai nanti terus ini hanya cerita dari generasi yang akan datang. Dulu bapak ada orang seperti mana pembangunan? Orang bapak itu pintar, hebat. Tapi kenapa tidak bisa bangun? Jangan kamu di kota itu saja yang besar sekali. Ya, 12 miliar, 10 miliar. Nanti kita lagi. Jadi miliar masuk kamu tidak pernah terbangun karena pemimpinnya tertakut takut. Waktu aku saya pergi di daerah ini, sekolah sana ada pembangunan bawah. Ada pembangunan juga. Dia mau pembangunan yang tidak. Kepala kamu dipakai daerah kamu tapi lu mesti uang untuk beli lihat. Untuk beli saja kalau kamu suka. Uang itu akan segalanya. Saya kan juga tahu tentang orang Papua. Orang Papua itu suka memberi, ya. Makanya dia bisa memberi ke 01, memberi ke 02, memberi ke 03. Aduh, kenapa masih ada yang pernah tidak memberi sama saudara? Begitu. Jadi mama jaga anak-anak dari keluarga, 02 jaga bapaknya jaga, 02 bapak anak-anak dari keluarga, ya. Tapi itu saudara juga sedang terjadi. Negeri ini sangat kacau, tapi saya bilang, kau melihat bagaimana Tuhan sertai Yesus, Tuhan sertai Yesus. Tuhan bilang sama Yesus di ayat pasal yang pertama, setiap tempat, setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kaki, kuberikan kepadamu seperti yang telah kulakukan kepada Musa. Tuhan janji. Ayat yang 5, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi kau seumur hidupmu, seperti akan menyertai Musa. Tetapi dia kata itu hanya kuatkan dalam hati bertindaklah hati-hati dengan seluruh hukum yang diperintahkan. Sudah kamu bertindak hati-hati? Sudah kamu tentukan hati untuk tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri? Aduh, yang itu boleh. Sudah kamu pergi di kantor rumah saja? Ya, tadi malam kami di rumah dulu cerita salah satu mantan anggota DPR. Dia tetap minum. Tapi satu kali dia karena ini masalah dengan itu dia beli 1 karton. Lalu
Dia mau bingung gitu, saya langsung mereka jadi dia telepon ke rumah. Kawan, sana ada di atas gereja, ini di atas gereja. Di atas gereja baru gereja ya. Sudah, jadi kenapa ke sini? Sudah ada rumah datang. Di bawah itu sudah jadi di rumah yang punya masalah sini, tapi yang sebelah. Sekarang betul dari saya ini mau ke rumah yang sebelah di bawah. Setelah saya jalan-jalan kayak itu, bingung saya masalah apa itu. Haleluya. Yang tadi kan masalah karena ini sekarang harus diberikan orang sedang mau kita mau berdoa yang mau ada cerita dia banyak beriman diberikan karena miras menyimpang ke kanan dan ke kiri. Ayat yang ke-8 Tuhan bilang sama Yesus, jangan lupa memperkatakan kebenaran itu, tetapi renungkan siang dan malam supaya kamu tidak hati-hati. Kau suka firman atau tidak? Kalau hari ini korupsi terjadi, pencurian terjadi, semua restorasi tidak bisa terjadi. Kalau orang Papua pemimpin datang baca firman Tuhan, bagaimana kau tidak hati-hati? Ayo ini Tuhan. Ibu saudara, ya ada salah satu dua anak di Sentani, baru saja mereka dimasukkan ke dalam tahanan yang di oleh sekarang punya jabatan baru sudah naik di kepala istri, tapi fokus. Seumuran saya, kami satu seumuran. Saya lihat sangat sekali ya, punya karir yang sebanyak mungkin itu bisa sampai di sini selesai kita mungkin, atau mungkin nanti kalau bagus bisa menjalankan diri. Tapi anak Papua ada terpikir karir panjang. Hari ini Papua mau pikir bagaimana? Saya pikir bagaimana mau pikir. Kenapa? Lalu baca firman mau baik. Lalu lalu tentang usia dan bahwa mereka jadi seperti yang terjadi. Tuhan bilang sama Yesus, hari ini saya kasih satu punya nama, tapi ayat pasal 1 ayat yang tidak bersyarat. Jangan menyimpang, jangan lupa kata-kata Allah itu. Ya. Siang dan malam bertindak hati-hati dengan segala yang ditulis dalam sebab dengan demikian perjalanan akan berhasil dan akan beruntung. Perjalanan yang berhasil dan beruntung itu terjadi karena ini. Tak ada yang lain. Bukankah Tuhan berkata kepada kuatkan dan teguhkan hati? Teguhkan hati, kuatkan hati. Dosa godaan, jangan tergoda, kuatkan hati. Isi hati tertidur. Amin. Jangan kita tahu hati seperti Tuhan malam menyertai kau kemana kau pergi. Kecil tahu hati mungkin hari ini gagal. Kalau saya mau mencapai apa ya? Saya kejar ganti DPR tak bisa saya maju dari yang sabar. Ya kecil tahu hati ada waktunya. Ada waktunya. Kalau kemarin mau gagal ada waktunya. Cara ini firman Tuhan. Tunggu saja waktunya Tuhan. Kadang-kadang berarti dari sebuah waktunya Tuhan. Kalau baca kejadian dengan Tuhan berubah sesaat dan waktu. Kain dan terus Tuhan yang melakukan. Makanya dia bilang sama Yesus, bukan kata aku perintahkan kepada kuatkan dan teguhkan hati. Jangan lagi berkata rahasia Tuhan Allah kita itu kemenangan engkau pergi. Pernyataan Tuhan itu terjadi hanya kepada mereka yang terus berani Tuhan. Biarlah berani firman Tuhan. Hari ini memberikan kehidupan kita, menolong kita untuk merenungkan 24 tahun terus. Apakah kita sudah firman Tuhan di sana, baru terus itu di belakang, atau terus yang dia di depan? Firman Tuhan paling di belakang. Kita akan berkali bersama-sama. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan. Refleksi singkat yang Tuhan sampaikan di pagi hari ini, sekaligus membuka saudara dia selama 2 hari. Seminar khusus 24 tahun yang sudah ada seluruh pemimpin yang hadir ini, bahkan yang hadir seperti hari Tuhan memberkati semua. Firman Tuhan ini biarlah menuntut kehidupan kami, mengajar kami, menjadikan Tuhan sebagai prioritas dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapak di dalam surga, terima kasih untuk kami Yesus Kristus untuk pagi hari ini. Biarlah seorang yang kegiatan hari hamba membuka dalam tuntunan kuasa Allah. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, kami membuka seluruh yang kegiatan ini. Amin. Puji nama Tuhan, Tuhan Yesus memberkati. Penuhi. Demikian tadi penyampaian firman Tuhan singkat dari Bapak Dimitris.
Yang saya hormati Gubernur Papua saya mewakili, yang saya hormati Wali Kota Jayapura saya mewakili, yang saya hormati Bupati Jayapura saya mewakili, saya hormati Bupati Serang saya mewakili, yang saya hormati Bupati Sambil saya mewakili, yang saya hormati Bupati Muhammadiyah saya mewakili. Izinkan saya menyampaikan laporan panitia penyelenggaraan seminar publik khusus yang hari ini kita laksanakan. Laporan panitia sumbangan panitia dan sumbangan para masyarakat atau donatur dan sumbangan pemerintah dan masyarakat. Penyelenggaraan ini akan dilaksanakan dalam waktu selama 2 tahun. Nilai sumbangan saya tidak sebutkan karena terfantastis yang tidak utuh. Saya secara global saya dapat melakukan sekalipun di tengah kekurangan tetap kita laksanakan seminar khusus ini. Pengiran seminar khusus ini akan mengangkat kembali khusus selama beberapa tahun yang lalu. Ada yang besar yang dikatakan oleh masyarakat Papua secara khusus masyarakat di tanah Kalimantan. Untuk itu saya mengatakan kami sebagai ketua panitia dan juga seluruh panitia penyelenggaraan seminar publik khusus hari ini tanggal 27 Januari 2020. Harapan dari panitia bagaimana para hadirin bisa saya hadir, kita lahirkan sebuah kombinasi yang tidak kita jalankan di dalam konteks Papua, implementasi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otonomi Khusus Papua. Yang sudah jelas di dalam undang-undang itu, hari ini pemerintah kota-kota mengalami pemerintah daerah yang berada dalam otonomi khusus. Bukan lagi provinsi, tapi hanya sesuatu. Saya akan rekomendasinya dapat kita sampaikan secara global dan singkat. Selamat melaksanakan seminar atau saja dan lima wilayah pemerintahan kabupaten maupun wilayah yang ada di atas kami. Selamat mendengar. Tuhan memberkati kita semua. Demikian tadi laporan ketua panitia penyelenggara kegiatan. Itu yaitu sambutan dari Ketua Jakarta, Bapak Odo Wakil Bupati, persilakan. Yang kami hormati Bapak Gubernur Provinsi Papua yang diwakili oleh staf ahli, yang kami hormati Bapak Wali Kota Jayapura diwakili oleh Bapak Asisten 1, yang kami hormati Bupati Kero, kami hormati Bupati Kabupaten Jayapura, kami
yang kami hormati para kepala kampung, kepala distrik, kepala kelurahan di wilayah Tabi, yang kami hormati pemuda dan mahasiswa, dan yang kami hormati Bapak Ibu semua para peserta seminar publik 24 tahun khusus di Tanah Papua. Pertama-tama kita bersyukur kepada Tuhan karena atas perkenan Tuhan kita bisa ada pada hari ini, pada saat ini, di tempat ini, di aula Museum Negeri Provinsi Papua untuk mengadakan seminar publik memperingati 24 tahun Otonomi Khusus di Tanah Papua. Yang berikut, terima kasih buat panitia yang sudah bekerja keras, Bapak Ketua Panitia, Bapak Muhammad Firman Yogu dan semua panitia. Dan terima kasih buat Kepala Dinas Pariwisata dan Kepala Museum yang telah mengizinkan kita dalam kegiatan seminar publik di tempat ini. Ya, mohon maaf. Jadi kita punya seminar ini yang ketiga kali kita buat hari ini memperingati 24 tahun waktu di Tanah Papua. Setelah Dewan Presidium kita bentuk pada tahun 2001. Dalam konteks besar sudah ada Tabi selama 5 hari dan Pendopo yang kedua tanggal 20 sampai 25 September 2021, dan kita masyarakat Tabi kita mengantarkan aspirasi kita ke pemerintah pusat dan DPR RI untuk kita meminta otsus ini lanjut dan pemekaran provinsi. Jadi dalam kongres besar kita masyarakat tadi bahwa ada gereja, perempuan dan pemuda mahasiswa. Pada saat itu, ya mohon maaf kalau kita punya saudara dari wilayah lain, ya semua menolak untuk otsus ini lanjut. Kita tahu berhari-hari kita ada di kantor gubernur waktu itu. Dulu di sana otsus ini kita tolak. Tapi kita dari masyarakat Tabi sebagai provinsi induk, sebagai orang tua, kita berpikir untuk ke depan, karena ini dari orang tua, para berkurang wabi, para suku berkumpul dalam kongres. Ya kita waktu itu sepakat kita terima otsus dan kita usulkan ke pemekaran masing-masing wilayah. Dari kami 12 orang diutus, dari ada 3 orang dari agama, dari gereja, dari perempuan dan pemuda, dari Bapak Presiden dan Ketua DPR dan kepada lainnya di Jakarta 2021 tanggal 8 sampai 13. Jadi kita orang tadi ketoran yang minta otsus ini lanjut. Jadi kita harus bertanggung jawab kepada kita musuh negara lain di wilayah lain. Kita juga ada pemekaran karena kita orang ini provinsi itu. Kita sebagai orang tua. Jadi untuk itu kita memperingati otsus ini 24 tahun. Kita tahu kita punya orang tua ke Ketemu Presiden waktu itu minta untuk merdeka. Bapak Presiden, kita sudah sama-sama dengan Indonesia selama ini. Kalau bisa Bapak kasih kita berdiri sendiri.
Jadi mungkin itu yang kita tahu semua. Tapi pemerintah pusat kasih kita otonomi khusus. Jadi jangan kita lupa. Nah, untuk itu kita peringati dalam seminar. Waktu sini kita bikin yang ketiga kali 2022, 2023, 2024 kemarin tidak sempat, dan hari 2025 kita kembali ingatkan. Karena kita semua pintar di media sosial, di Facebook, di WA, kita bicara di udara, tidak pernah kita duduk untuk bicara. Jadi yang kita pintar di Facebook, di WA, datang kembali kasih pikiran. Jadi untuk itu kita bikin seminar ini, kita minta gubernur, bupati, wali kota, DPR datang sama-sama dengan kita dulu untuk kita bicara. Tapi gubernur kita mungkin baru saja beberapa bulan, bupati, wali kota juga mungkin baru, semua kesempatan ini diwakili oleh staf ahli dari gubernur, juga para asisten. Jadi sebenarnya kita bikin 3 hari, 19, 20, 21. Pas hari Otsus kita bikin di Baris Guru. Tapi kita mundur sedikit tahun ini, dan tahun depan tetap kita bikin untuk peringati Otsus ini. Jadi Otsus ini tinggal 15 tahun lagi. Otsus 20 tahun lalu kita tolak semua. Kita tidak tahu Otsus ini apa ya. Jadi sisa 15 tahun. Kami mohon kepada gubernur kita yang baru, bupati, wali kota, 15 tahun ini atur baik-baik, sejahterakan masyarakat sesuai dengan amanat undang-undang, supaya jangan 20 tahun lagi bekerja yang menolak. Karena kemarin kami dari TAPI ya, baru satu suku saja yang bilang lagi. Kalau bisa semua suku nanti di wilayah di Papua setelah 15 tahun berikut semua minta lanjut lagi. Jadi sebenarnya ini kita bikin untuk kesingkat saja. Karena orang di kampung ini, orang dari kampung dia itu kita yang ada di sini, gubernur, di bupati, wali kota, di DPR. Dua 2021 kita ke Jakarta ketemu presiden dan DPR. Kita sudah usulkan kursi Otsus untuk kabupaten kota. Dan sekarang sudah diisi lagi. Juga bupati, wali kota dari anak ada wilayah setempat, juga gubernur, bagi gubernur. Jadi ada beberapa yang sudah direspon, ada yang belum. Jadi kita semua tahu sendiri Pak. Ya, dari singkat sejelasnya kita istirahat sedikit dari gubernur dan dari wali kota mungkin sedikit sampaikan materi yang ada. Setelah itu dari Pemda dan Kapolda. Jadi hari ini pemerintah, nanti besok baru MRP dan DPR sampaikan. Ya, terima kasih Bapak Ibu yang punya hati untuk bisa hadir pada seminar ini. Tahun depan kita akan bikin lagi, dan kita minta gubernur, bupati, wali kota sendiri yang hadir, ketua DPR, MRP, hadir dulu di masyarakat. Bapak-bapak ini kan dulu di kantor sana, representasi dulu yang kita masyarakat, ya 1-2
duduk dengan masyarakat. Ya, kesempatan begini ya, kita minta Bapak datang untuk duduk ketemu dengan masyarakat. Ya, kalau dari Pangdam Kapolda sudah tidak ada ya, kita punya senior tapi yang ada kita kasih waktu untuk sampaikan tidak mereka. Ada Bapak Yogo, ada Bapak Kiai, Bapak Mibue, Bapak Demonasa, dari presidium ini hanya beberapa hal yang kita bisa buat untuk kegiatan ini karena waktu undang-undang otsus ini mau dilanjut ke undang-undang 2 tanggal 19 Agustus 2020. DPR RI kasih waktu 3 bulan untuk meminta masukan dari masyarakat Papua, jadi dari Agustus, September, Oktober. Nah, waktu itu kan pasca COVID juga, berkumpul lebih dari 10 orang. Dan waktu yang dikasih 3 bulan, kita tahu juga MRP juga untuk RDP tidak jadi, semua ditolak. Yang mungkin kita dari KAPI yang kata Mondo Hermanio masih di RDP dengan Prabowo ya sempat kumpul untuk bicara itu, dan kita bawa kongres besar KAPI dan suara masyarakat Papua. Kita orang kami yang bawa di Jakarta untuk kasih masukan pikiran-pikiran, tapi kita bisa dari wilayah lain semua waktu itu menolak. Jadi bukan buat kita orang kami jangan santai-santai dengan otsus. Kita harus proaktif. Kita sebagai mitra pemerintah, kita punya fungsi kontrol. Pemerintah banyak peristiwa terjadi di sekitar kita. Bagaimana pemerintah bekerja mengimplementasikan otsus kepada masyarakat asli Papua, khususnya kita ada di wilayah kami. Nah, itu yang kita bikin seminar pada hari jadi otsus. Bapak Ibu pemerintah, DPR, DPR datang dulu sama-sama diskusi, bicara. Kalau untuk bahas di Facebook, di WA, ada yang lain tidak bisa datang, bersebagian tidak bisa ikuti. Nah, datang kembali ke sekolah, orang tua supaya orang bisa pulang, sampaikan ke masyarakat bagaimana kita punya pendidikan. Jadi sekarang kita ingin sekitar wilayah kami saja kira-kira 4 kabupaten dan 1 kota. Kita provinsi itu, kalau bisa kita lebih maju dari yang lain. Jangan hanya nanti yang lewat dari kita. Besok kita bersejarah dari wilayah saya ini, pasti nanti provinsinya sendiri lagi. Jadi kemarin kita sudah usul semua, hanya saya ini kurang 1 kabupaten, punya 5. Jadi masa kemarin kita 2027 sudah harus ada karateka. Jadi kemarin dalam pemilihan gubernur, bupati, wali kota mungkin masih punya. Dari yang seminar-seminar begini, pikiran-pikiran dari masyarakat terus kita berikan ke pemerintah, kita masukkan supaya betul-betul waktu sisa 15 tahun ini dia betul-betul bisa dirasakan oleh masyarakat. Nah, itu yang kita antisipasi, jangan sampai 15 tahun bisa ini besok ini semua ditolak otsus kedua. Jadi kita harus tutup dengan gubernur yang baru, bupati wali kota
Jadi pembangunan mulai dari kampung, infrastruktur, rumah-rumah masyarakat tidak mampu direhab, dibangun, diperbaiki, jalan-jalan, jembatan, pendidikan, negara yang tidak mampu, banyak yang tinggal di rumah, tidak sekolah, tidak punya uang, tidak punya baju, tidak punya sepatu. Kesehatan, obat-obat kurang, pelayanan kurang bagus, ada yang meninggal di rumah sakit. Ekonomi masyarakat yang kita punya bahan-bahan lokal yang kita bisa jual sendiri, semua orang menjual, tidak ada kekhususan. Jadi itu jadi perhatian pemerintah, gubernur dan bupati wali kota, sisa bersama merubah dan bersama lagi seperti 24 tahun. Kalau kita masih mau sama-sama dengan Indonesia, karena kita tetapi antara ini waktu selanjutnya dan pemegang, karena 6 saudara kita yang lain itu sudah tolak. Kalau kita tapi lagi tolak, selesai. Jadi melalui seminar ini kita akan bentuk tim, rekomendasi yang ada, kita akan bentuk tim nanti untuk kita sampaikan langsung ke Presiden. Jadi Bapak Ibu yang ada, setelah seminar dari gubernur dan wali kota, nanti waktu kita khusus kita bicara, senior-senior kami yang ada, kita kasih waktu bicara dan kita akan bentuk tim. Rekomendasi kita hari ini Ketua Bapak Presiden, masing-masing bupati tanggung tiket untuk perwakilan dari wilayah kabupaten Jayapura, Mambramo, Sari, kasih tiket saja Ketua Bapak Presiden, karena ini kita mau masuk ke sisa 15 tahun. Mungkin begitu ya sedikit sambutan dari saya. Terima kasih buat orang-orang hebat yang sudah hadir. Yang hadir ini hati mulia, semua yang hadir ini. Terima kasih buat Bapak Safari bisa datang, Bapak yang sudah datang dari pagi dan malam tepat waktu. Terima kasih buat Bapak Presiden 1. Kita punya anak lebih hebat, Bapak Maulidi. Terima kasih buat semua yang hadir hari ini. Jadi sesuatu yang besar itu dibangun dari 1-2 orang, tidak banyak orang. Jadi Bapak Ibu yang sudah hadir ini punya pikiran-pikiran bagus, sangat diharapkan sebentar bisa sampaikan dan besok kita simpulkan dan beberapa rekomendasi kepada Pak Gubernur dan terus ke Presiden. Terima kasih buat Bapak Tuhan, Bapak Pendeta, doa yang sudah sampaikan kebenaran firman Tuhan. Dan yang memberkati Bapak Pendeta dalam pelayanan, dalam kehidupan keluarga, Bapak memberkati. Dan kita punya seminar ini paling lama yang 4 sudah kita tutup. Dan besok juga kita mulai jam 9. Dan dengan seminar ini kita melihat keseruan hati anak-anak tadi. Jadi kita bikin seminar ini, kita tidak punya dana. Ya, kita bisa lakukan ke pemerintah, anak-anak tadi. Jadi yang masih punya hati yang bisa berikan. Kegiatan ini bukan kegiatan 1-2 orang, tapi untuk kita semua. Jadi Bapak Tapari dari Gubernur, dari kesempatan ini kita mengusulkan mungkin ada dana pembinaan kita punya forum ini, kita punya presidium ini
bisa dianggarkan masuk dalam APBD provinsi. Karena dalam 1 tahun kita harus bikin beberapa kegiatan, termasuk seminar dan kegiatan lainnya. Seperti pengembang lain memberikan dana pembinaan. Nah, kita juga mohon supaya bisa dianggarkan supaya kita jadi kita terus ke pemerintah untuk kegiatan-kegiatan. Begitu juga di kabupaten kota, ada perwakilan di sana bisa diperoleh pemerintah. Dan dengan seminar ini kita harus sampaikan ke pemerintah dan DPR untuk betul-betul fokus menggunakan dana khusus untuk orang asli Papua. Tidak lagi kegiatan yang lain di luar dari itu, tetapi khusus sesuai dengan khusus pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan ekonomi masyarakat dalam jangka waktu 15 tahun ini bisa meningkat dan bisa ada kesejahteraan. Demikian, terima kasih atas perhatian dan sambutan. Perhatian Bapak Ibu semua, mohon maaf bila ada kesalahan, kekurangan yang saya sampaikan. Selamat minggu seminar ini selama 2 hari dan selamat kita bersyukur untuk berkat otonomi khusus 24 tahun yang sudah berjalan. Tuhan memberkati kita semuanya. Terima kasih. Shalom. Amin. Amin. Saya minta berikan aplaus untuk Ketua DPR. Kita akan lanjut ke acara yang berikut, yaitu sambutan dari Gubernur Papua yang hari ini diwakili oleh staf ahli, sekaligus membuka acara seminar publik khusus pada siang hari ini. Sambutan berikutnya dari staf ahli Gubernur Papua. Selamat siang, selamat berjumpa lagi. Bapak dan Ibu yang saya hormati, jika saya sebelum membacakan sambutan dulu, Pak Gubernur dan juga Bapak Gubernur yang selanjutnya hadir pada kesempatan ini untuk menyampaikan arahan termasuk kepada Bapak Ibu dalam seminar ini. Namun karena tugas yang lain saya menugaskan saya sebagai salah seorang kepala yang belum mewakili untuk membacakan sambutan gubernur. Sambutan gubernur Papua pada seminar publik otonomi khusus di Provinsi Papua tanggal 27 November 2025 di Jayapura. Shalom. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati Wali Kota Jayapura yang diwakili oleh Bapak Sistem 1. Yang saya hormati Bupati Jayapura, pejabat mewakili, Bupati Kerong atau pejabat mewakili, Bupati Sari atau pejabat mewakili, Bupati Surabaya atau pejabat mewakili, Kapolda atau pejabat mewakili berkenaan hari ini, pendeta atau pendeta syukur pada hari ini, Ketua Dewan Adat, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan mahasiswa, juga Bapak Dr. Manasa dan Bapak Ibu yang lain yang berkesempatan satu persatu yang saya hormati dan saya banggakan. Pada hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena pada kasih dan pertolongan Tuhan kita bisa hadir untuk mengikuti salah satu kegiatan publik pada hari ini. Hadirin yang saya hormati, perubahan kebijakan ekonomi khusus mulai 22 tahun 2021 dan berbagai turunan dari
nomor 106 tahun 2021, Peraturan Pemerintah nomor 107 tahun 2021, serta pembentukan Badan Penyelenggara Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus, menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah untuk memperkuat pelaksanaan kewenangan khusus tata kelola pemerintah serta pengelolaan dana otonomi khusus secara tertata dan tepat sasaran. Dalam konteks visi transformasi Papua baru yang maju dan dinamis, implementasi otonomi khusus benar-benar menghadirkan perubahan nyata bagi masyarakat adat. Kita ingin memastikan bahwa setiap kebijakan selaras dengan nilai-nilai lokal, menghormati hak rakyat, serta memberikan ruang partisipasi yang luas bagi masyarakat adat, khususnya di wilayah adat tadi. Karena itulah kegiatan ini menjadi wadah strategis untuk memperkuat pemahaman, membangun dialog dan menentukan komitmen secara bersama. Seminar ini bertujuan memberikan edukasi politik kepada tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, pemuda dan masyarakat di wilayah adat tadi agar berperan aktif dalam pembangunan dan turut mengawal pelaksanaan otonomi khusus demi kesejahteraan orang asli Papua. Melalui kegiatan ini, kita ingin memastikan bahwa suara masyarakat adat benar-benar menjadi dasar pengembangan kebijakan dan program pembangunan di tanah Papua. Hadirin yang saya hormati, pemerintah Provinsi Papua terus berkomitmen mewujudkan 3 misi pembangunan utama. Yang pertama adalah Papua sehat, yaitu memastikan layanan kesehatan lebih merata, berkualitas, dan mudah dijangkau. Yang kedua, Papua cerdas, meningkatkan kualitas pendidikan, memperluas akses belajar dan membuka ruang tunggu generasi muda yang kompetitif. Yang ketiga adalah Papua produktif, yaitu mendorong kemandirian ekonomi berbasis potensi lokal, UMKM dan pemberdayaan masyarakat adat. Misi ini tidak dapat terwujud tanpa dukungan lembaga, pemuka agama, kaum perempuan, pemuda, hingga seluruh masyarakat. Karena itu, sinergi seperti pada kegiatan hari ini harus terus diperkuat. Kita ingin memastikan bahwa transformasi Papua bukan hanya slogan, melainkan gerakan bersama menuju kehidupan yang lebih baik, bermartabat dan sejahtera. Selain seminar yang kita lakukan pada hari ini, pada saat ini juga dalam merupakan momentum bersama kita akan menyusun perayaan pada tanggal 25 pada bulan Desember 2025 mendatang, sehingga kegiatan yang kita lakukan dalam rangka menyusun perayaan ini, mari kita dudukkan bersama-sama dan diskusi bersama-sama untuk mendapatkan masukan-masukan kesimpulan yang baik untuk direkomendasikan kepada pemerintah untuk tindakan itu. Hadirin saya hormati, sebagai penutup, izinkan saya menyampaikan satu pantun saja. Oleh itu saya baca pantun. Nanti sama-sama kita menyampaikan atau mengatakan kata. Siap? Pergi ke pasar membeli makanan, dibawa pulang dalam keranjang, air dengan bahasan fokus Papua agar pembangunan makin cemerlang. Demikian beberapa hal yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini, dan acara ini akan kita buka secara bersama-sama untuk kemudian asisten satu mewakili Jayapura, Ketua Panitia, Jayapura yang diwakili oleh Pejabat Pertahanan Hati, tokoh adat dan tokoh perempuan bersama-sama dan
Akhirnya dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Kuasa, seminar publik otonomi khusus di Provinsi Papua pada hari ini, hari Kamis tanggal 27 November 2025, secara resmi kami nyatakan dibuka. Silakan. Sekian dan terima kasih. Tuhan memberkati Gubernur Papua Matif Sudir Fakiri S3 Usaha Komjen Polisi Pulau di Jakarta ini. Selesai. Dibuka secara resmi oleh staf ahli Gubernur Papua bidang kemasyarakatan dan pengembangan SDM Bapak Origenes Kambuaya SH. Terima kasih untuk Pak staf ahli yang telah membuka acara seminar OTOS pada siang hari ini. Kita akan berangkat ke acara yang berikut, yaitu snack siang. Untuk Pak Pendeta yang telah disiapkan, mohon doa sebelum kita snack. Persiapan masuk di snack secara setelah tadi. Ya, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur Tuhan untuk segala rahmat dan kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Siang hari ini kami hendak menikmati berkat makan yang telah tersedia. Tuhan sucikan kuduskan, boleh menjadi berkat bagi tubuh kami ketika kami menikmatinya. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Baik, kita akan snack siang. Mungkin sekarang jam 12.24. Kita akan kembali ke dalam ruangan ini jam 13.35. Dan lanjut seminar yang akan dipimpin oleh Gubernur dan juga dari Wali Kota. Terima kasih, selamat. Pertama, kita snack. Thank you. Oh, maaf diralat, kita snack 30 menit saja. Kita akan kembali ke dalam ruangan jam 13.00 atau jam 1 siang. Lokasi snack ada di sebelah kanan kita, dari depan sini sebelah kanan. Untuk itu Bapak Ibu hadirin sekalian, silakan mengambil bagian. Goodbye. Thank you. Thanks for watching. Kita masuk di segmen berikut. Oke.